يا ربنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Hadis nomor 7349. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musalli, bagi orang yang solat atau bagi orang yang sedang solat, salasu khisalin, ada tiga kebaikan, tiga hal. Pertama, yatanasarul birru, bercucuran kebaikan. Tanasara yatanasaru, berhamburan, bercucuran. Al-birru, kebaikan, min ananis sama, dari awan langit, awan yang dekat ke langit. Ila mafriki ra'sih, ke belahan kepalanya. Belahan kepala maksudnya ketika seseorang menyisir rambut dibelah dua, maka ke sana turunnya. Kalau makna mafhumnya, ke tengah-tengah kepalanya. Mulai dia mengangkat takbir sampai dia salam, maka rahmat Allah, kebaikan-kebaikan itu turun dari langit terus menerus mengenai ubun-ubun kepalanya. Itu alam ruhani, alam hakikat yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi akan dirasakan oleh orang yang mengerjakan sholat itu sendiri. Yang kedua, tahiffu, mengerumuni. Mengerumuni bihi, dengannya orang yang sholat, al-malaikatu, oleh malaikat, miladun qadamaihi, dari samping kedua kakinya, ila ananis samai, sampai ke langit, sampai ke awan dekat langit. Itu kebaikan yang kedua, dikerumuni oleh malaikat, bertumpuk-tumpuk, mulai dari dekat kaki sampai ke awan dekat langit. Yang ketiga, wa yunadihi munadin, dan menyeru akannya orang solat oleh tukang seru. Menyeru akannya orang solat oleh yang menyeru.
lau ya'lamul musalli, jikalau mengetahui oleh orang yang salat, mayunaji, siapa yang ia berbicara dengannya, orang salat berbicara dengannya, mamfatalah, niscaya dia tidak akan berpaling. Artinya dia tidak akan mau menyelesaikan salatnya kalau betul-betul mengetahui mayunaji, siapa orang yang diajak bicara, siapa orang yang berdialog dengannya. Yunaji, Nabi menggunakan bahasa naja yunaji, bukan kallama yukallim, bukan takallama yatakallam, tapi bahasa naja yunaji, berbicara dalam jarak yang sangat dekat. Jarak seperti saya dan antum itu jarak takallum, jarak mukhatab, berdialog. Tapi kalau naja yunaji itu dibisikkan ke telinganya, maknanya berbisik. Bermunajat makna berbisik. Berarti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian dengan rahmat, kasih sayang, keampunan, itu seperti dekatnya kawan ketika kita berbisik. Jangan pula dipahami seperti Wahabi memahami. Oh, Allah berbisik dengan orang yang salat. Berapa banyak jadinya Allah? Karena setiap orang salat mesti dibisikin. Maksudnya berbisik, Allah berbisik dengan orang yang salat. Pertama, kedekatan rahmat Allah kepada orang itu seperti kedekatan orang yang berbisik-bisik. Enggak ada jarak, hampir enggak ada jarak. Jadi 3 keuntungan, 3 kebaikan yang Allah berikan. Diangkat kepala dari sini, kaki turunkan. Ketika seseorang melakukan ibadah salat, ada 3 hal yang Allah berikan. 1, diselimuti malaikat dari telapak kaki sampai ke langit. Yang kedua, diturunkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu disebutkan yang kalimat umum, keberkahan rezeki, keberkahan hidup, kesehatan, ketenangan, baik zahir maupun batin. Ini semuanya Allah akan berikan kepada orang yang salat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, lil mamluki, bagi budak sahaya, li untuk hak bagi seorang budak sahaya. 1, ta'amuhu, makanannya. 2, kiswatuhu bil ma'ruf, pakaiannya dengan cara wajar. Pakaiannya budak dengan cara ma'ruf. 3, wala yukallafu minal amal, dan tidak dibebani ia budak dari pekerjaan kecuali mayutiku, sesuatu yang dia mampu akannya. 3 kewajiban budak, 3 hak budak kepada majikan, 3 tanggung jawab majikan kepada budak. Hari ini memang tidak ada budak, tapi ada yang mirip dengan perbudakan, yakni karyawannya, yakni pekerjanya.
Maka ada 3 yang harus disiapkan. 1, makanannya. 2, pakaian. Alhamdulillah, perusahaan besar itu dikasih pakaian. Nah, pakaian seragam. Kemudian dikasih tugas yang mampu mereka kerjakan. Tidak boleh melewati waktu yang sewajarnya, tidak boleh melewati pekerjaan yang luar daripada kewajaran. Hadis sahih. Hadis berikutnya hampir sama, tapi dari sudut pandang yang lain. Lil mamluki ala sayyidi salathu khisal. Hak seorang budak terhadap majikannya, hak seorang budak terhadap majikannya, salathu khisali, 3 hal. La yu'jiluhu an salatih, tidak menuntut segera ia si majikan, tidak menuntut segera ia majikan akannya budak dari ibadah solatnya. Wala yukimuhu, tidak menyuruh berdiri ia majikan akannya si budak an ta'amihi, dari makanannya. Yang ketiga, wa yusbi'uhu kullal isba', mengenyangkan, maknanya memberi makan sampai kenyang ia majikan, memberi makan sampai kenyang ia majikan akannya si budak, kullal isba', betul-betul kenyang. Artinya seorang bos harus memberikan waktu ibadah yang cukup, terutama solat kepada karyawan. Tidak ada bahasa enggak boleh solat. Tidak berhak mengatakan tidak boleh Jumatan. Harus diberi waktu solat. Maka perusahaan, kedai nasi, toko, minimarket yang mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah kalau sekiranya seluruh karyawannya itu ditertibkan solatnya. Jumat, laki-laki solat, kan ada perempuan yang jaga. Hari biasa, laki-laki solat jamaah, perempuan solat di kedai, di toko. Memang untuk solat, bukan waktu solat. Kalau hanya sekedar waktu solat, sebagian memanfaatkan untuk yang lain. Ini memang betul-betul dikawal untuk solat. Yang kedua, kalau dia sedang makan, jangan disuruh bekerja. Tidak boleh dia disuruh berdiri dari makanannya sampai dia selesai makan. Yang ketiga, diberi makan sampai kenyang. Standar makan sesuai dengan masing-masing orang. Kadang-kala nggak sama standar kenyangnya bos dengan anak buah. Bagi si bos, 1 piring itu udah kenyang dia. Dia cuma goyang-goyang kaki di kantor ruang ber-AC sambil lihat-lihat komputer. Nah, sementara karyawannya ngangkat barang yang berat-berat, sementara porsi makannya beda. Bos bilang, banyak makan kamu. Coba suruh dia angkat berat-berat, pasti banyak juga makannya. Jadi betul-betul diberikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kullal isba', jangan mengukur kenyang tidak kenyang seseorang dengan diri kita. Ya mungkin antum yang mengukur sudah
mengurangi dunia begitu, atau nggak boleh makan nasi lagi, nggak boleh makan gula lagi. Hadis berikutnya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mu'min arba'u a'da, bagi orang beriman ada 4 musuh. Lil mu'mini arba'atu a'dain, bagi orang beriman ada 4 musuhnya. Pertama, mu'minun yahsuduhu, orang beriman yang dengki kepadanya. Orang beriman yang dengki kepadanya, ini akan jadi musuh. Yang kedua, munafikun yubghiduh, orang munafik yang marah kepadanya. Orang munafik yang marah kepadanya. Yang ketiga, setanun yudilluh, dan setan yang akan menyesatkannya. Yang keempat, wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang akan membunuhnya. Artinya 4 orang ini akan berpotensi menjadi musuh seorang mukmin. Dan orang beriman, dan Nabi SAW sudah memberitahukan kepada kita di mana peluang dia akan merugikan kita. Kalau orang kafir, dia akan memerangi. Artinya seorang mukmin terhadap kafir harus waspada tentang perang yang dia lancarkan. Perang yang dimasukkan di sini bukan hanya perang fisik. Yang lebih gawat adalah perang pemikiran, perang budaya. Lihat hari ini, budaya Minangkabau sudah mulai tersingkir karena keseringan datang orang-orang kafir. Dia ke Jam Gadang, dia ke Pagaruyung, dia ke Malingkundang, pakai dia celana lumayan dulu sih. Nah, di atas betis, di bawah lutut dulu dia datang awal-awal. Pas itu naik ke atas, di bawah lutut, pas itu di atas lutut, kemudian setengah paha, pas itu pakai kaler. Jadi secara bertahap dia merusak budaya. Akhirnya orang tempatan ikut-ikutan. Katakanlah Bali, ikutan gaya barat, jemur pula diri di pantai. Orang barat jemur diri lumayan, hitam-hitamkan dikit. Ini sudah hitam dia jemur lagi, legam dia jadi. Dulu mana berani anak-anak muda pakai anting depan mamanya makan bapaknya. Sekarang biasa saja, hidung diantingin. Ini namanya pembunuhan, perperangan. Itu harus diwaspadai. Maka kalaulah seseorang yang punya kebijakan di sebuah daerah, nah, alim ulama, pemuka masyarakat, memberikan batasan-batasan tertentu setiap orang-orang kafir yang berkunjung ke daerah tertentu dengan batasan yang jelas. Nah, masuk ke Sumatera Barat, kalau turisnya seperti ini langsung dipulangkan. Tapi kan enggak, karena memang akhir zaman begitu. Yang kedua, setan. Setan enggak usah khawatir antum akan diperangi. Dia akan curi, dia akan merampok, dia akan masuk dalam menyesatkan. Potensinya menjadi musuh mukmin, dia akan menyesatkan orang beriman, menyesatkan dari jalan yang benar,
Kalau munafik yang membenci, kebenciannya yang terselubung dalam hatinya. Pasti kalau munafik itu dalam hatinya benci kepada orang beriman. Nah, sesama orang beriman itu nggak ada benci, yang adalah dengki. Nah, supaya kedengkian itu tidak ada, maka kita berbicara sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jangan terlalu berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kalau bukan momen yang tepat. Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu tidak mampu memberi sesuatu kepada orang lain, kepada tetanggamu, masuk rumah, bawa masuk rumah sampai tidak terlihat. Jangan sampai keciuman bau masakan. Berarti kan nggak ada bahasa dengki. Nah, tutup pintu rumah. Ada yang namanya aurat rumah, nggak ada bahasa dengki. Tapi ketika mereka pada hari ini menampakkan, semuanya dinampakkan, sampai-sampai kamar tidurnya pun nampak oleh orang di luar dunia. Bagaimana orang nggak dengki? Maka hati-hati sesama orang beriman akan kedengkian. Orang beriman tidak akan membunuh. Kalau dia membunuh berarti telah tercabut keimanannya. Tapi yang paling berbahaya itu adalah hasad. Nah, ini semuanya serba dibanggakan, akhirnya hancur gara-gara mata hasad. Dan Nabi mengajarkan, kalau ada sesuatu yang kita lihat bagus, kita kagumi, kita pagar dengan zikir, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, cermin di situ, terkagum-kagum, ganteng juga saya tanya. Jangan lupa, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau enggak, tiba-tiba tumbuh jerawat. Itu gara-gara kagum-kagum di cermin. Oh, bersemangat olahraga, besar badannya, lupa baca Masya Allah, terkilir, patah kaki, akhirnya pincang jalannya, nggak nampak lagi gagah yang kemarin itu. Ainul hasid. Nah, Nabi berkata, al-ainu haq. Nah, pengaruh efek dari mata dengki itu benar. Jangan semuanya serba diceritakan dan nampakkan pada orang lain. Sekarang makan, apa yang dia makan, mulai dari pagi sampai malam orang tahu. Kita sarapan lontong, guys. Nah, makan siang ayam bakar, guys. Malam nasi goreng, guys. Anak saya lahir lagi, guys. Akhirnya hancur dia. Kenapa? Karena mata dengki. Tentu orang-orang yang enggak makan melihat, oh, dia sedang enggak makan, sementara lihat video orang tiap hari cerita makan. Nah, akhirnya naik badannya 200 kilo, mati gara-gara tiap hari cerita makan. Ada juga kurus kering karena penyakit. Khair. Nabi bersabda, orang beriman yang dikhawatirkan adalah hasadnya. Lil muhajirin, bagi orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, manabir, ada mimbar-mimbar min zahabin, dari emas, yajlisuna alaiha, mereka duduk di atasnya mimbar-mimbar, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Qad aminu, sungguh mereka aman dari ketakutan. Hadis sahih. Muhajirin, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan usahanya, bahkan tidak boleh membawa kekayaannya, hadir bersama Nabi ke Madinah.
kadangkala hanya dengan pakaian yang ada di badan. Seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, dilucuti semua kekayaan oleh orang tuanya, hadir bersama Nabi. Itu penderitaan yang mereka rasakan. Sampai di Madinah hidup menjadi orang miskin, tinggal di teras Masjid Nabawi kadang-kadang. Maka identik bahasa-bahasa muhajirin itu dengan fuqara, lil fuqara'il muhajirin. Kenapa enggak ada bahasa ansaril fuqara atau fuqara'il ansar? Karena mayoritas yang miskin itu muhajirin. Miskin bukan karena dia tidak bekerja, bukan tidak profesional, tapi karena disuruh, dimestikan, diharuskan meninggalkan semua kekayaannya di Makkah kalau mau pindah ke Madinah untuk menyelamatkan iman. Akhirnya dia memilih, biarlah susah di Madinah, yang penting imannya selamat, yang penting bersama Nabi SAW. Nah, ketika di akhirat kelak Allah balas dengan semua kesenangan. Orang lain susah, dia nggak susah lagi. Orang lain penuh dengan ketakutan, muhajirin nggak ada lagi bahasa ketakutan. Ketakutan, kesusahan, kesulitan sudah mereka terima waktu di dunia dulu. Sehingga Allah berikan tempat kepada mereka mimbar-mimbar cahaya. Mereka duduk nyantai di situ. Mereka tidak pernah terfikir untuk takut. Padahal manusia jangankan untuk duduk, untuk berdiri saja itu mesti berdempetan. Yang pada hari ini untuk satu orang, besok itu untuk 70 orang. Tenggelam dengan keringat masing-masing. Sehingga di antara mereka mengatakan, mintalah sama Allah supaya keadilan dimulai, supaya pengadilan dimulai. Kalaupun ke neraka sekalipun nggak ada masalah, yang penting jangan berlama-lama di sini. Ini kondisi mahsyar. Tapi muhajirin tidak. Manabir min zahab yajlisuna fiha aminu minal faza. Punya mimbar dari emas, mimbar dari kayu saja dah senang waktu itu. Ini mimbar dari emas, duduk nyantai. Mungkin bisa ambil ngopi, mungkin ya, nggak pasti. Yang penting mereka aman daripada faza. Ini Nabi berbicara tentang muhajirin, tapi kalimatnya masih umum. Kalimatnya masih umum. Kalaulah ada orang-orang yang menyerupai muhajirin, tentu akan menempati posisi yang sama. Karena peluang itu masih ada. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini peluang kedua nih. Walladzina taba'uhum. Ini peluang kedua. Berarti ada yang ikut muhajirin, ada yang ikut ansar. Kita lihat orang-orang yang tidak memutuskan hijrah dalam hidup, memang berbeda kehidupannya. Tidak mau lagi urusan nembeng. Satu, itu mulai goncang ekonominya. Kemudian tidak mau lagi berurusan yang perkara syubhat. Sudah meninggalkan usaha-usaha yang haram. Kita lihat sebahagiannya memang menderita, tapi enggaklah seperti muhajirin yang dulu. Dulu saya kaya ini, sekarang sejak hijrah Allah uji. Nah, saya rasa ini masuk kategori orang yang sama. Kenapa? Karena Allah memberikan peluang walladzina taba'uhum, walladzina taba'uhum. Khair. Linnari babun. Bagi neraka ada sebuah pintu. Linnari babun, bagi neraka ada satu pintu. La yadkhulu min, tidak akan masuk darinya pintu kecuali man syafa ghaidhahu bi sakhatillah,
seseorang yang mengatasi kemarahannya dengan murka Allah Subhanahu masuk neraka. Ada pintu istimewa buat dia untuk masuk neraka. Dia tidak akan berkongsi dengan orang lain di sana. Khusus ini bentuk wujud penghormatan khusus supaya dapatkan azab. Kan bahasa Quran kan seperti itu. Fabasyirhu bi'adzab, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih dia berita gembira. Bahasanya berita gembira, tapi azab yang pedih. Nah, ini juga pintu khas, pintu istimewa, tapi untuk masuk neraka. Yaitu seseorang yang mengatasi kemarahannya, yang mengobati kemarahannya dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Emosi dia sama karyawannya, pergi ke diskotik mabuk, menenangkan pikiran dulu. Banyak masalah, banyak yang buat saya emosi. Diredamkan dengan murka Allah. Artinya, ketika seseorang marah, asbab marah itu dia buat maksiat, ini dosa yang sangat besar. Dosa yang mendapatkan penghargaan khusus, sehingga ada pintu khas untuknya. Sama dengan kenapa Allah marah sekali kepada orang tersebut. Sama dengan kita misalnya berurusan dengan seseorang. Seseorang itu sedang emosi sama kawannya. Karena dia sedang emosi sama kawannya, ngomong sama kita, menggas juga, emosi juga. Kita kata, kenapa kamu ngomong keras-keras? Kan saya nggak ada urusan. Kamu marah sama saya, sama dia. Kenapa ngomongnya sama saya? Kan gitu bahasanya. Nah, Allah katakan, kenapa kamu melanggar aturan saya karena kamu marah sama makhluk? Kenapa kamu menantang saya gara-gara marah kepada yang lain? Itu tindakan yang tidak wajar. Nah, sehingga dia harus masuk ke dalam neraka. Himbauan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada masalah jangan diselesaikan dengan dosa. Kalau ada masalah selesaikan dengan agama, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan pujian daripada Sayyidina Muhammad. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan kemarahannya. Sehingga Nabi menyarankan, kalau kamu sedang duduk, sedang berdiri, dibawa duduk. Kalau enggak bisa juga dibawa tidur. Kalau enggak bisa dibawa juga diredamkan dengan air. Solusi pertama adalah berwudu, solusi kedua mandi. Solusi ketiga mandi ke laut, supaya emosinya hilang sekalian dengan orangnya. Nah, jadi kita harus fokus dengan apa yang Nabi larang, dengan apa yang Allah larang. Jangan sampai dilakukan karena marah kepada orang lain. Lam tu'tau ba'da kalimatil ikhlas. Tidak diberikan kepada kalian, tidak diberikan kepada kalian ba'da kalimatil ikhlas, setelah kalimat iman, setelah kalimat dua kalimat syahadat, mislal afiyah, yang sama dengan afiat. Fas'alullahal afiyah, maka mintalah kepada Allah afiat. Mintalah kepada Allah afiat. Apa yang ingin Nabi sampaikan di sini?
nikmat Allah yang paling besar itu iman. Kalau disebut iman dengan konsekuensinya, dengan ibadahnya, dengan suluknya, dengan ma'rifahnya, pokoknya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat terbesar bukan harta, bukan jabatan, tapi afiat. Sehat wal afiat. Itu nikmat yang paling besar setelah iman. Memang tidak ada artinya sehat bagi orang kafir. Sementara hari ini masyarakat muslim kita berpikiran berbeda. Nikmat yang kedua setelah Islam itu harta. Sehingga dia korbankan kesehatannya untuk harta. Harus istirahat, enggak istirahat. Ngapain? Lembur. Kejar tayang. Nah, kejar target. Sehingga harus makan, enggak makan. Harus istirahat, enggak istirahat. Harus tidur, enggak tidur. Memang cepat kayanya. Nah, setelah dia kaya, dia sakit. Nah, setelah sakit apa yang terjadi? Baru sadar kesehatan itu lebih penting. Akhirnya saya harus sembuh. Hanya berobat ke Singapura, berobat ke Malaysia, berobat ke Amerika. Pulang, hartanya habis, sehatnya enggak sempurna. Akhirnya jadi orang miskin lagi. Habil. Antum dikasih uang 200 juta tapi nggak bisa kencing. Harus dilobangin di sini nih pakai selang. Baru bisa kencing. Atau bisa kencing normal kayak biasa. Tapi nggak ada uang 200 juta. Milih yang mana? Hah? Kencing normal kan? Nah. Budiman, ada satu orang yang perlu dengan satu biji mata. Perlu sekali dia, karena dia mau melihat. Antum bisa jual biji mata satu, 2 triliun misalnya. Mikir ya, 2 triliun itu berapa? 2 triliun itu 2 kotak nasi. Nah, jadi kadang-kala kesadaran terhadap hal tersebut datangnya terlambat. Sehingga kesehatan nomor sekian enggak terlalu difikirkan. Kerja menantang kesehatan enggak ada masalah. Kerja berbahaya, yang penting gajinya besar. Itu kalau sekali terpeleset saja mati dia. Tapi enggak ada masalah, gajinya kan besar. Betul, cukup untuk menyemayamkan jenazahnya. Jadi Nabi sudah beritahukan kepada kita, kalaupun kalian, kata Nabi SAW, tidak memiliki harta benda dunia, tapi makan, masih ngomong normal, kemudian melihat dengan wajar, berjalan nggak perlu pakai bantuan, tangan masih bisa aktif, masih bisa berlari, kejar-kejaran, main bola, makan apa saja, itu sudah nikmat nomor 2 paling tinggi setelah iman. Sehingga Nabi ajarkan, mudah buang air besar saja, apa doanya? Yang mengantuk. Enggak ada rumusnya, matahari dah sampai sini masih mengantuk, buka mulut. Nah, antum lihat aja dia rekamannya di cermin tuh. Antum sedih pun enggak mau lihat. Bikin rekaman sendiri. Sambil antum mengantuk tuh, antum lihat sendiri. Antum saja enggak mau lihat.
ngapa jago? Hari dah siang, dia segini. Bikin malu saja. Kecuali pengajian jam 12 malam, antum ngantuk tuh wajar. Ini pengajian jam 7. Cacing aja dah siap-siap dia mau cari makan. Dia masih ngangguk-ngangguk jelas. Apa yang mau kita bicarakan tadi? Jadi lupa. Apa? Doa selepas keluar dari WC. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Kenapa perlu syukur kepada Allah? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit, membuat aku sehat walafiat. Itu doa itu memang agak kecil bahasanya, sering terlupakan. Tapi kalau kita resapi maknanya, nggak bisa berak saja 1 minggu. Itu jadi problem besar itu. 2 hari saja antum dah bingung, 3 hari saja cari pepaya, 4 hari, ini dah bahasa salah ini. Jangankan berak, telinga aja nggak keluar masalah. Nah, sekarang Allah berikan sehingga ada bahasa apa? Makan batang buah, lalu bakar buah. Bahasa kasar kali. Buang air gadang, lasuh. Nggak ada lagi nikmat yang lebih daripada itu. Sehingga Nabi katakan nikmat terbesar setelah iman sehat. Nah, banyak orang kaya nggak bisa tidur, perlu minum obat penenang dulu. Banyak orang kaya nggak bisa makan, bukan nggak mau makan, nggak bisa makan karena penyakitnya. Banyak juga yang perlu bikin lubang baru. Nah, lubang buatan apa namanya itu? Dokter. Nah, jadi dia buang air besar, bawa kantong. Kan lucu tuh. Antum tinggal buang di kloset, dia nggak bawa kemana-mana. Oh, ini adalah presiden direktur kita. Dia sedang memberikan arahan pekerjaan. Kemudian ketika itu dia taruh kantongnya atas meja. Nah, memberikan arahan. Ada kehormatan kira-kira? Nggak ada lagi. Khair, maka syukuri nikmat sehat yang Allah berikan hari ini. Apalagi santri, itu nikmat sehat yang paling banyak itu sama antum. Bisa tidur sambil berdiri. Bayangkan nih. Sudah disuruh berdiri masih mengantuk, masih bisa tidur, kan bagus itu nikmatnya itu. Nah, dalam dunia pendidikan musibah. Tapi sudut satu sisi itu kan nikmat juga. Orang di kasur nggak bisa tidur, ini sampai berdiri bisa tidur. Nah, masya Allah. Oh, kalau makan jangan ditanya. Nah, itu jembatan. Oh, apa itu? Jembatan Sidi Nurbaya. Semuanya di bawah bisa lewat. Nggak ada satu pun yang nyangkut. Gorengan sampai ke kerak-keraknya. Ayam sampai ke tulang-tulangnya. Lewat, nggak ada yang sisa. Itu afiat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tahillal ghanaim li ahadis sudir ru'us min qablikum. Tidak halal harta rampasan perang. Lam tahilla, tidak halal ghanaim, harta rampasan perang, li ahadis sudirus, bagi seseorang atau bagi siapapun yang hitam kepalanya dari sebelum kalian.
Sudi ru'us, hitam kepala. Siapa itu yang hitam kepala? Manusia. Jadi Nabi gunakan bahasa lain dikit. Tidak halal harta rampasan bagi manusia sebelum kalian. Umat Nabi Musa menang perang dengan Fir'aun, enggak boleh diambil kekayaan Fir'aun. Fir'aun dengan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa selamat. Berapa kekayaan yang ditinggalkan oleh Fir'aun? Singgasananya, kebunnya, produksinya tinggal, nggak ada yang ngurus. Itu tidak halal dimanfaatkan oleh Nabi Musa, sehingga didoakan hancur menjadi batu. Nah, karena piramida dari batu, ya sudah tetap jadi batu dia. Emasnya jadi batu. Sehingga karena ada ia rampasan perang tujma'u, dikumpulkan ia rampasan, wa tanzilu narun minas sama, lalu turun api dari langit, fatakuluha, lalu memakan ia api akannya rampasan. Kalau api bersedia memakannya, berarti rampasannya diterima oleh Allah. Kalau api tidak bersedia makannya, Nabi akan memeriksa siapa yang telah mengambil rampasan. Akan dicek, berarti ada rampasan yang tidak sempurna, ada yang menyembunyikannya. Bahkan korban di zaman Nabi Adam alaihissalam itu ditandai dengan dibakar oleh api. Turun api dari langit membakar korbannya. Itu dulu. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, rampasan perang halal dimakan, sehingga termasuk menjadi harta ghanimah. Lam yab'asillahu nabiyyan illa bilughati qaumi. Tidak mengirim oleh Allah akan seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya. Tidak mengirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya. Lam yabqa minan nubuwah, tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasysyirat, hal-hal yang membawa berita gembira, sesuatu yang mengembirakan. Apa maksud Nabi dengan mubasysyirat? Ru'yas salihah, mimpi yang bagus. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi menyebut mimpi yang bagus itu dengan mubasysyirat. Apa arti mubasysyirat? Yang memberi pesan yang indah. Kalau bahasa Nabi, mimpi itu adalah yang membawa pesan. Berarti kita sebagai penerima pesan bisa mengambil kesimpulan dari sebuah pesan. Maknanya Islam juga memberikan peluang untuk mempercayai sebagian mimpi. Itu mafhum yang mau saya sampaikan. Jangan antum terlalu terdoktrin oleh pemahaman mimpi hanya mainan tidur. Jangan percaya dengan mimpi, khurafat. Jangan juga terlalu ifrat, semua mimpi dipermasalahkan. Dan mana-mana cuma cerita mimpi. Nah, saya mimpi tadi malam, mana takwilnya? Nah, si fulan dimimpikan oleh si fulan. Itu juga nggak boleh tiap hari cuma cerita mimpi. Kita menempatkan diri pada posisi baina tafrid wa ifrat. Percaya berlebihan jangan, tidak percaya sama sekali juga nggak boleh.
Kenapa? Nabi sebut mimpi itu mubasyirat, sesuatu yang membawa pesan gembira kepadamu. Berarti kamu sedang diberi pesan. Mimpi yang mana? Mimpi yang bagus. Kalau mimpinya nggak bagus, itu tidak membawa pesan, artinya tidak berpengaruh. Nabi memberikan aturan, kalau mimpinya nggak bagus, jangan cerita sama siapa-siapa, isyarat meludah 3 kali ke kiri, dan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau diceritakan kepada orang lain dan ditakwilkan, maka itu akan terjadi. Mimpi dikejar hantu, ya sudah. Mimpi dikejar anjing, takwilkan yang bagus saja, antum akan nomor 1, ikut lomba lari nanti. Yang masalah itu adalah mimpi ngejar anjing. Nah, ini masalah. Kalau mimpi dikejar anjing nggak apa-apa, berarti antum diminati. Tapi kalau mimpi ngejar anjing itu bahaya. Anjing kok dikejar. Kayak yang kedua, mimpinya malam. Jangan mimpi siang tak ditakwil. Mimpi siang tuh ngigau namanya, nggak ada takwilnya, mungkin karena kecapean dan sebagainya. Sehingga setiap selepas sholat, kadang-kadang setelah selesai subuh, Nabi bertanya, apakah tadi malam ada yang bermimpi? Kalau ada, Nabi akan takwilkan. Kata Nabi SAW, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai gamis yang sangat dalam sekali, sehingga menutupi lebih daripada mata kakinya. Apa takwilnya? Nah, jangan takwilkan pakai ilmu fikih. Ilmu fikih bukan untuk mentakwil mimpi. Takwil mimpi dia punya ilmu khusus. Oh, berarti Sayyidina Umar isbal dong. Isbar melanggar sunnah, berarti ingkar sunnah. Nah, ilmu fikih untuk ibadah, jangan dibawa untuk mimpi. Mimpi dia ilmu tersendiri. Sehingga Nabi sabdakan, gamis itu adalah iman dan takwa. Jadi ketakwaannya berlebih daripada yang lain. Mana dalilnya? Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi takwil mimpi juga pakai dalil. Nah, kalau mau baca kitab Tafsir Ahlam karangan Imam Ibnu Sirin. Nah, Imam Ibnu Sirin. Jangan pakai takwil sendiri. Hadis lam yatakallam fil mahdi, tidak ada yang berbicara di dalam buayan, maksudnya usia kecil. Lam yatakallam, tidak ada yang berbicara fil mahdi, di dalam buayan, di dalam ayunan, maksudnya usia masih di ayun, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa beberapa hari setelah lahir, beliau bicara untuk membela ibunya, bahasanya ibunya tidak berzina. Yang kedua, Syahid Yusuf, pembela Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika Nabi Yusuf dikejar oleh Sulaikha, kemudian dikejar berlarian, kemudian bertemu dengan istri suami Sulaikha, tertangkap basah kejar-kejaran sama budak sahayanya. Ya, yang namanya orang-orang punya wibawa, punya harga diri, bisa saja membalikkan fakta. Nah, dikatakan, apa yang akan kamu lakukan kepada orang yang berniat jahat dengan istrimu? Padahal kamu sudah mengangkatnya menjadi anak angkat dari budak yang diperjualbelikan di pasar.
Terpojok Nabi Yusuf waktu itu. Siapa yang akan bela? Enggak ada yang membela. Akhirnya ngomonglah salah satu anak bayi di dalam singgasana tersebut. Nah, in qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Kalau bajunya robek dari belakang, Sulekha yang salah. Dia termasuk orang yang benar. Dicek, ternyata bajunya robek dari belakang. Karena kalau robek di belakang, berarti dia dikejar. Tapi kalau robek di depan, berarti dia merampas. Nah, ketika dia merampas, kepegang bajunya. Ketika Sulekha membela diri, robeklah di depan. Berarti dia menyerang. Maka Sayyidina Khalid bin Walid katakan, sekian luka yang ada di tubuhku, itu semuanya di depan. Nah, lukanya Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, kalau kita perang tuh lukanya di belakang banyak yang mungkin. Kenapa? Sering dikejar mulu di perang, dia lari. Jadi kalau ada orang perang lukanya di belakang, ini pengecut. Tapi kalau dahinya luka, sini luka, ini robek, oh itu pemberani itu. Di belakang bersih sekali, nggak ada luka. Ini nggak pernah kabur ya medan tempur. Nah, begitu yang diajarkan oleh Sahidu Yusuf. Dia hanya seorang bayi. Yang ketiga, Sahib Jurej, pembela Jurej. Jurej seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Dia nggak mau urusan yang duniawi. Dia tinggal di gubuk kecil, beribadah kepada Allah. Cuman karena doa maknya, dia kualat. Maknya datang, Assalamualaikum, dia sedang sholat duha. Nggak mungkin jawab salam karena dia sedang sholat duha. Lalu maknya pulang kecewa. Dia pun bingung, apakah sholat duha atau jawab mak saya. Besoknya maknya datang lagi, dia sedang sholat duha lagi. Sehingga maknya katakan karena kecewa, ya Rabb, perlihatkan kepadanya muka pelacur sebelum dia meninggal. Akhirnya dia digoda oleh pelacur. Alhamdulillah, Jurej selamat dari godaan pelacur. Pelacur karena nggak dapat Jurej, cari Jurej-Jurej lain. Ketemulah orang yang sedang gembala kambing. Penggembala kambing diajak, nah masalah. Nah, nggak diajak pun mau dia. Lagi sudah ditawarkan. Singkat cerita, hamil pelacurnya, buat berita bohong, saya hamil gara-gara Jurej. Orang ketika diberikan tuduhan negatif kepada orang yang selama ini dianggap orang taat, orang soleh, masyarakat marah. Tapi kalau tuduhan negatif selama ini kepada orang yang negatif, orang biasalah dia itu. Tapi ini ahli ibadah dituduh menghamili seorang pelacur, hancur rumahnya, rata dan tanah. Lepas itu kata Jurej, tanya dia sama bapak dia, bayi yang sedang gendong. Apa kata bayi itu? Bapak saya penggembala kambing. Baru orang sadar salah tindakan. Akhirnya bentuk tobat dari masyarakat itu, biarlah kami buatkan kamu saung dari emas. Tuh bayangkan tuh, tuh mau nggak terima ganti rugi dengan emas? Saung jelek ganti rugi dengan emas mau? Nggak mau. Mau kayak Jurej juga nih. So, saya mau aja, saya mah. Kata Jurej, saya nggak mau. Saya maunya rumah kayak kemarin juga, nggak perlu dari emas. Bentuk penyesalan masyarakat, salah korban. Itu maaf lah gitu. Biarlah kami buatkan kamu saung tapi dari emas. Jurej nggak mau. Nah, ini Jurej ini nggak mau juga nih. Kalau kita ambil saja nggak ada masalah. Memang haram ganti rugi kalau orang mau ngasih. Yang ketiga, Ibnu Masyid atau Fir'aun, putra bayi dari seorang wanita yang nyisir rambut Fir'aun.
Menyisir rambut Fir'aun artinya menyisir rambut di kerajaan Fir'aun. Dia bukan menyisir rambut Fir'aun, tapi menyisir rambut putri Fir'aun. Nah, yang saat itu sehingga dia digoreng satu keluarga. Fir'aun buat kancah besar, suruh masuk suaminya ke situ. Masuk berenang, mati. Kemudian suruh masuk anaknya yang masih kanak-kanak, masuk juga. Pas itu pas Masito. Masito itu kan nama aslinya, itu nama pekerjaannya, tukang sisir, sedang gendong bayinya. Dia mau terjun ke kancah air panas itu, pengen mau berbalik ke belakang demi sayang sama anak bayi. Apa kata bayinya? Terus wahai ibu, meloncat ke dalam. Jadi dia ngomong sama ibunya untuk suruh loncat ke dalam. Loncat dia ke dalam. Maka ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, dalam sebuah perjalanan Nabi tercium bau yang sangat wangi sekali. Sehingga malaikat Jibril beritahukan, inilah wangi daripada keluarga Masito sekeluarga, karena dia digoreng. Nah, hadis sahih, 4 orang yang berbicara waktu bayi. Terakhir, lam tahsudnal yahud, tidak dengki kepada kita muslim oleh bangsa Yahudi, tidak dengki kepada kita oleh bangsa Yahudi bisyai'in dengan sesuatu, mahasaduna bithalas, seperti dengkinya mereka dengan kita dengan 3 hal. Mana dengkinya mereka kepada kita dengan 3 hal. 1, memberi salam. 2, membaca amin. 3, Allahumma rabbana walakal hamd. Pahami hadis ini baik-baik. Nah, saya ingin mengungkap sebuah rahasia dari hadis ini. Siapa yang tidak dengki kepada kita dalam hal ini? Yahudi. Nabi berbicara tentang Yahudi. Yahudi dengki kepada umat Islam karena jumlahnya yang banyak. Dengki kepada umat Islam karena memiliki Nabi akhir zaman. Dengki kepada umat Islam karena memiliki agama yang abadi sampai hari kiamat. Ada 3 hal yang sangat dia dengki, gak main-main dengkinya. 1, memberi salam. Nah, assalamualaikum. Maka dengan menyebarkan salam itu bisa mengganggu sistem otak Yahudi. Dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau semua umat Islam memberikan salam, maka Yahudi akan terganggu, psikologisnya akan rusak. Yang kedua, amin. Nah, takmin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu Yahudi bikin pusing tuh. Karena kalimat amin itu membuat Yahudi terganggu, maka dia bikin siasat bagaimana orang tidak baca amin. Enggak mungkin Yahudi langsung berbicara kepada umat Islam, enggak boleh baca amin, enggak boleh baca amin. Dibuatlah satu kelompok anti amin. Enggak boleh doa bersama. Enggak ada salat doa lepas salat. Ketika khatib baca khutbah, enggak perlu diaminkan. Ketika orang baca salat doa jenazah, jangan diangkat tangan, jangan baca amin. Kalau Yahudi yang ngomong nggak mungkin diterima oleh umat Islam. Dibuatlah satu jenis makhluk yang dia berpenampilan Muslim, yang masuk ke dalam Islam untuk membasmi amin.
dengan mengurangi momen-momen baca amin. Nah, mengurangi momen-momen baca amin. Karena kalau keseringan amin, antum bayangkan kalau sempat seluruh masjid di dunia membaca doa berjamaah setiap 5 waktu salat diaminkan oleh seluruh masjid dan seluruh jamaah, apa yang terjadi? Enggak sempat Yahudi mikir buat pesawat tempur. Ini amin ini diatasi dulu. Nah, bagaimana amin ini hilang di masyarakat Islam? Muncul doa bersama bid'ah. Nah, enggak boleh dianjurkan, enggak ada dalil kalau makmum mengaminkan doa khatib. Enggak boleh nasibnya ada amin-aminnya. Pokoknya yang berurusannya amin enggak boleh. Tinggal satu amin saja lagi, amin waladdallin. Paham? Apa yang antum pahami? Hah? Apa yang antum pahami? Salafi adalah bentuk daripada dibentuk oleh bangsa Yahudi untuk merusak Islam. Itu kesimpulannya. Yang ketiga, Allahumma rabbana walakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu lah puji-pujian. Allahumma rabbana walakal hamd. Ini kalimat yang Yahudi tidak mau. Khair. Ada sebuah kawasan di daerah Palestina yang tidak bisa dilewati oleh bangsa Yahudi. Setiap lewat di kawasan tersebut, dia mati. Lewat lagi di sana, dia hancur. Kemudian mereka dalam berperang menemukan keanehan-keanehan. Jasad mereka dimakan serigala, membusuk walaupun itu 1 hari. Jasad syuhada berhari-hari dalam timbunan, tidak membusuk, tidak diganggu oleh serigala. Ada di antara mengatakan, kami tidak berperang dengan masyarakat Palestina, kami berperang dengan makhluk halus. Nah, ini ketika mereka telusuri di dalam Islam, mereka menemukan bahasa namanya karomah. Mereka menemukan bahasa karomah. Mereka telusuri kembali, karomah identik dengan sufistik dan tasawuf, seta tarikat. Itu identiknya karomah. Khair, tunggu ide lagi. Tasawuf itu bid'ah. Tarikat itu enggak ada. Nah, Abu Bakar enggak pakai tarikat. Sehingga anti mengatakan percaya kepada wali enggak ada karomah, enggak ada zikir-zikir bersama, enggak ada sufi-sufi, enggak ada apa namanya itu? Suluk-suluk dan sebagainya. Karena mereka mempelajari bahasanya sumber yang mereka temukan di sana, perlawanan kepada makhluk yang tidak nampak yang disebut dengan karomah bersumber, walaupun tidak dikatakan 100%, tapi 75% itu daripada amalan tasawuf, amalan tarikat. Sehingga masukkanlah juru bicaranya itu yang mengatakan memurnikan akidah, hidupkan sunnah. Kata mereka, tasawuf itu adalah bid'ah, sesat. Sebetulnya melancarkan itu penemuan Yahudi. Paham? Nah, maka nggak ada toleransi lagi dengan salafi. Baca kitab-kitab wali, jangan salah wali ya. Jangan dengan cerita wali hari ini. Nah, kalau dengar cerita wali hari ini, itu anggap aja nggak ada. Kalau mantum lihat dengan kitabnya, jangan dengan cerita dari mulut ke mulut,
Tapi dari kitab yang ditulis oleh para ulama, dari kitab muktabar, di antaranya kitab Hilyatul Auliya. Tapi kalau dengan ceramah macam-macam dah. Mi'raj 70 kali sehari. Nabi mi'raj sekali seumur hidup, dia 70 kali sehari. Bahaya. Itu wali-walian itu. Jadi bukan berarti saya cerita wali hari ini nanti antum terdoktrin yang cerita wali yang macam-macam, yang bawa keberkahan, kemudian meludah-ludahi, kemudian apa lagi, macam-macam lah. Pokoknya dari kitab muktabar, jangan dari video-video hari ini, tapi langsung dari kitab muktabar, itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.